Film dibuka dengan memperlihatkan rekaman footage yang diambil di sebuah rumah. Si kameramen nampak sudah hafal betul setiap inci dari rumah korbannya. Ia bahkan mengetahui di mana kunci rumah berada. Tanpa rintangan berarti, tamu misterius itu pun berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Sosok itu terlihat menuju ke satu kamar di mana ia tahu betul kalau kamar itu adalah kamar si tuan rumah. Melihat Pak Sutri yang lelap tertidur, si tamu misterius itu pun membuka laci, di mana ia menemukan beberapa lembar dolar dan juga sebuah gunting. Secara tiba-tiba, suara gonggongan anjing penjaga membuat nyonya rumah itu terbangun. Dan tanpa banyak bicara, si tamu lalu masuk ke kamar yang lain di mana nampak putri si tuan rumah juga sedang tertidur. Saat lampu kamar dinyalakan, gadis itu malah terbangun. Si gadis nampak sangat terkejut karena rupanya si tamu adalah saudarinya yang bernama Adele. Dari ekspresi gadis tersebut, nampaknya Adele sudah begitu lama tak pulang. Melihat tangan Adele berlumuran darah, gadis itu pun berlari melihat kondisi orang tuanya. Melihat si gadis tahu apa yang baru saja ia lakukan, tanpa belas kasihan, Adele pun mencekiknya sampai tewas. Scene kemudian memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di dalam sebuah kabin. Terlihat kabin tersebut berada jauh dari pemukiman warga. Di sana ada si ibu yang bernama Katie, putranya bernama Campbell, dan menantunya bernama Samantha yang telah dikaruniai bayi cantik bernama Zoe. Hari itu rupanya Katie nampak begitu gelisah menunggu suaminya pulang. Melihat wajah cemas Katie, sepertinya suaminya sedang pergi untuk sebuah tugas yang sangat berbahaya. No. They should have been here by now. Mom, sit down and relax. Samantha lalu menyalakan TV, namun ternyata sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Bisa dipastikan kalau mereka berada sangat jauh dari kota. Reception up here is for shit. Scene kemudian memperlihatkan dua pemuda bernama Justin dan Mark yang tengah berkendara. Namun tiba-tiba ban mobil mereka meletus. Justin lalu keluar dan mengambil peralatan untuk mengganti ban. Ia pun kaget berat melihat sayatan di ban mobilnya. Tak lama tiba-tiba datang dua bandit meminta mereka menyerah. Justin mencoba melawan, namun karena salah satu bandit membawa pistol, tak ada pilihan lain, Justin pun menyerah. Melihat Mark yang sudah pingsan, Justin pun dibius dan dibawa pergi. Setelah penculikan yang tak mengalami kendala berarti itu, Justin pun dibawa dua bandit itu ke kabin. Di sanalah terungkap kalau yang baru saja menculik Justin adalah ayahnya sendiri yang bernama Andrew, dengan bantuan seorang tentara sewaan yang bernama Jimmy. Let's get him inside. Samantha nampak begitu mengkhawatirkan kondisi Justin yang sudah lama tak pulang. Dan ternyata Justin ini adalah pacar Samantha. Justin kemudian dibawa ke kamar atas. Di dada Justin mereka melihat tato simbol Jackals, sebuah kultus sesat yang mampu mencuci otak anggotanya untuk melakukan kekerasan sesuai perintah pimpinannya. Mereka lalu mengikat tangan dan kaki Justin.
di mana rupanya detik itu Jimmy akan melakukan sebuah terapi khusus untuk mengembalikan ingatan Justin, karena diduga Jekyll telah mencuci otak Justin agar bertindak sesuai keinginan kultus, dan parahnya Justin bisa melupakan siapa dirinya dan juga keluarganya. Tak lama kemudian Justin pun tersadar. Rupanya ia masih ingat dengan ibunya. Tentu saja Katie merasa lega mengetahuinya. Yes, it's me, Justin. I'm here, it's me. Cam, what are you doing? Melihat dirinya diikat, Justin pun panik dan memberontak. Disitulah Jimmy berkata kalau ia akan membantu Justin selama Justin bisa menenangkan diri dan bekerja sama. Namun Justin terus memberontak hebat, dan tiba-tiba ia berkata kalau namanya bukanlah Justin, melainkan Thanatos. Thanatos. Thanatos? Is that your name? Thanatos. What's going on, Justin? Jimmy berkata kalau semua yang ada di situ adalah keluarga Justin. Namun Justin mengatakan mereka bukan keluarganya karena ia memiliki keluarga yang sebenarnya. Justin juga menyebut kalau yang ada di depannya ini adalah sekawanan babi yang menanti disembelih, dan ia sendirilah yang akan menyembelih mereka semua. I'm your girlfriend, Samantha. And this is your baby. No. Look at these pigs. Waiting for the knife up for slaughter. The fucking pigs. Campbell yang mendengarnya terlihat kesal dan hampir menghajar Justin. Karena terus berbicara ngaco, mulut Justin pun diikat. Tak mau terjadi apa-apa, Jimmy pun meminta mereka semua membiarkan Justin sendiri. Jimmy berkata kalau otak Justin telah dicuci. Jadi apa yang dikatakan Justin barusan bukan keluar dari Justin sendiri. Jimmy berkata ia mampu memprogram pikiran Justin agar kembali seperti semula, tapi ia butuh waktu dan juga bantuan dari mereka semua. Jimmy berharap mereka mampu membuat Justin merasa kalau ia masih dirindukan dan disayang oleh keluarganya. Diharapkan dengan begitu, perlahan-lahan Justin kembali ke kondisi sebelumnya. Jimmy juga meminta mereka jangan mudah terpancing emosi dengan apapun yang Justin ucapkan. Let's focus on Justin now, okay? They brainwashed him. There's a lot I can do to try to bring him back. To know that you still love him. Can't do that without you. Jimmy kemudian ke atas dan meminta semua menunggu dengan tenang. Jimmy lalu mengajak Justin berbicara dari hati ke hati. Ia pun berbicara panjang lebar, yang intinya semua sangat menyayangi Justin. Jimmy juga berkata kalau Justin hanya dimanfaatkan oleh pimpinan kultus untuk mensukseskan rencana besarnya. Sebuah revolusi yang membuat semua orang akan tunduk padanya dan yang membangkang akan dibantai sampai ke akar-akarnya. What makes you one of the worthy of that family because they're using you? You see, you're just a tool to them. Jimmy terus berbicara, tapi lama-kelamaan Justin mulai bosan mendengarnya. Justin lalu menyembur wajah Jimmy dengan darah, sehingga membuat Jimmy benar-benar kesal. Right? Yeah. There you go. Clean it up. There you go. Sementara itu Andrew dan Katie nampak berbincang. Disitulah terungkap kalau Andrew dan Katie sudah rujuk kembali setelah mereka sempat bercerai. Dan di sanalah mereka sadar ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga perpisahan itulah yang membuat anak-anak terlantar. Justin akhirnya menghamili Samantha dan bahkan terjerumus ke dalam dunia kultus Jekylls. It's not your fault, Kath. We're too hard on him. I don't blame you for this. Saat hari semakin gelap, Jimmy terlihat turun dan meminta Samantha berbicara dengan Justin. Jimmy pun berpesan agar Samantha tak terlalu dekat dengannya. Samantha lalu menemui Justin. Dengan tubuh gemetar, Samantha meminta maaf karena rupanya saat terakhir mereka bertemu, Samantha dan Justin sempat bertengkar karena masalah Zoe. I was just upset. I wanted to apologize. Your parents. Samantha mencoba meluluhkan hati Justin agar bersedia kembali ke pelukan keluarganya. Samantha juga berkata kalau Zoe sangat mirip dengan Justin dan bermacam-macam bujukan lainnya. Namun Justin masih tak mengeluarkan sepatah kata pun. Oh yes, your eyes. He's last. Sementara itu Jimmy menjelaskan bahwa Justin kini terjebak dalam keluarga barunya. Yang sayangnya ia tak sadar kalau pikirannya telah dimanipulasi. Di tengah perbincangan itu, Andrew tiba-tiba melihat seseorang di luar kabin. Someone out there.
Where? Swings that. Jimmy lalu keluar dan melihat seseorang dengan topeng serigala di dekat ayunan. Jimmy pun meminta orang itu pergi karena ia memasuki area pribadi seseorang. Hey! You're on private property. Setelah orang itu pergi, Jimmy melihat gambar simbol Jekyll di tanah. Tentu saja Jimmy pun sadar kalau saat ini mereka dalam masalah besar. Sementara itu Justin akhirnya mulai berbicara dan menanyakan di mana anaknya. Saat ditanya kenapa, Justin berkata kalau ia butuh tak cuma satu bayi, tapi banyak untuk membangun sebuah pasukan demi mewujudkan cita-cita pimpinan Jekyll. Samantha nampak tak bisa menyembunyikan kesedihannya lagi karena ia merasa Justin sudah tak bisa kembali seperti dulu. Di luar sana Jimmy masih berusaha mengejar anggota Jekyll tadi. Saat ia menodongkan senjatanya, tiba-tiba tangan Jimmy terjerat tali. Dalam kondisi tak bisa berbuat apa, seorang anggota Jekyll datang dan menyabet perut Jimmy. Sementara di dalam, semua nampak mulai gelisah karena mereka tak bisa melihat apa yang terjadi. Karena Jimmy tak kunjung kembali, Andrew meminta Kathy menelpon polisi, sementara ia dan Campbell akan menyusul Jimmy. I need you to call the police. I'm going with you. Campbell? No. Let's go. Saat mereka berada di luar kabin, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang bertopeng serigala, lengkap dengan senjata tajam. Di dalam kabin, Kathy yang berusaha menghubungi polisi gagal karena ternyata kabel telepon sudah dipotong seseorang. Tak ada pilihan, Andrew pun kembali ke kabin. Namun masalah kembali bertambah di mana Jekyll kini membuat listrik di kabin padam. Andrew mencoba menelpon polisi lagi, namun hasilnya sama saja. Did you get through? Justin's called. Sementara itu Justin yang mendengar lolongan serigala mulai tersenyum. Ia berkata kalau keluarganya telah datang untuk menjemput dirinya. Samantha lalu memberitahu semuanya kalau kedatangan Jekyll kemari untuk menjemput Justin. My brothers have come for me. The phone's dead. He said they've come to take him back. Justin's called. Sadar akan kelakuan kultus Jekyll yang tak segan-segan membunuh, Andrew pun membuat senjata dari pisau dapur. Kathy sempat meminta suaminya mencoba bernegosiasi, tapi Andrew berkata ia sudah mencobanya namun gagal. Here. How far's the close? Tak lama Kathy mendengar suara dari pintu belakang. Saat sampai di sana, mereka mendengar suara Jimmy. Andrew pun membuka pintu, namun tiba-tiba salah satu anggota kultus ikutan masuk. Stay here. Jeremy. Baku hantam pun tak terhindarkan. Melihat suaminya mulai kelabakan, Kathy pun menyiram pria itu dengan air panas. Hingga akhirnya pria subur itu pun berhasil dihabisi bersama-sama. The door. Setelah berada di dalam, Andrew pun bertanya apa yang terjadi. Jimmy pun berkata ia telah meremehkan kultus. Mereka berbanyak dan ada di mana-mana, dan yang mereka inginkan adalah Justin. Tak lama Jimmy mulai terlihat tak kuat dan akhirnya meninggal. Fucking everywhere. Andrew kembali memantau di mana kini ia tak melihat satupun anggota Jekyll di luar sana. Disitulah Andrew bercerita kalau saat menculik Justin, mereka meninggalkan seorang pemuda. Dan sudah pasti dialah yang membawa pasukan itu kemari. Campbell lalu menawarkan diri keluar dan mencari bantuan ke kabin Tuan Russell yang berjarak setengah mil dari sini. Campbell sangat yakin kalau ia bisa sampai di sana karena jaraknya tak begitu jauh. Namun menurut si ayah itu ide yang berbahaya. Ia yakin kalau anggota kultus masih ada di mana-mana. Makes a run out the back door to try and get help. I mean me. No. But I'm fast. No, I can't risk you getting caught.
Berpikir tak ada jalan lain, Campbell meminta si ayah mengembalikan saja Justin pada kultus, karena kultus tak akan berhenti sampai ia mendapatkan Justin kembali. Namun kali ini Samantha tak setuju dengan ide tersebut. Ia berpikir meskipun Justin dikembalikan, kultus tetap akan menghabisi mereka semua. Why don't we just give him to them? Cam, no. No, Campbell. They just tried to kill you and me. That's your brother you're talking about. It's what they want. Sementara itu Justin tiba-tiba melolong yang membuat semua ketakutan. Mereka lalu melihat keluar di mana terlihat anggota kultus sudah bersiaga di halaman. Si ketua lalu memberi isyarat pertanda ia meminta mereka menyerahkan Justin. He wants us to turn Justin. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh dari kamar atas. Andrew pun ke atas dan tiba-tiba muncul satu anggota kultus menyerang mereka. Namun akhirnya pria itu tumbang oleh Andrew dan ternyata juga pria itu adalah rekan Justin di mobil tadi. Disitulah Justin melihat kawannya tewas di tangan ayahnya. Justin nampak kesal dan menyebut ayahnya sebagai monster. I'm your brother, you little Monster. Justin lalu dibawa turun dan diminta mengatakan bagaimana caranya agar anggota kultus tak menyerang mereka. Justin pun berkata kalau jalan satu-satunya adalah mengembalikan dirinya pada kultus. Karena jika mereka tak melakukannya, keluarga Jekyll akan datang. Yang pria akan dibantai dan yang wanita akan diperkaos sebelum mereka dipenggal. Oh, they'll rape these two. Your fucking heads off. Maybe you've forgotten all those times. I'm gonna save her. Katie lalu menghampiri Justin dan menceritakan kalau Justin adalah anak kesayangannya. Kesalahan apapun yang ia lakukan, Katie pasti tetap akan menyayanginya. Justin pun terdiam yang membuat Katie berpikir kalau putranya mengerti apa yang ia katakan. Katie lalu merebahkan kepalanya di dada Justin. Namun tiba-tiba saja Justin berubah beringas. Ia mencabut rambut Katie dengan giginya. Campbell nampak tak bisa menahan dirinya lagi, sementara Justin terlihat tersenyum puas. Sadar kalau Campbell harus dipisahkan dari Justin, si ayah pun mengizinkan Campbell pergi mencari bantuan. Si ayah pun meminta Campbell menunggu di pintu belakang sementara ia akan memancing semua anggota kultus ke depan kabin. Melihat semua Jekyll sudah berkumpul, Samantha memberitahu Campbell untuk segera pergi. Setelah Campbell berangkat, tiba-tiba ada seorang Jekyll mendesak masuk. Do we have a deal? Keributan pun terjadi di pintu belakang yang membuat Andrew mengkhawatirkan istri dan menantunya. Melihat hal tersebut, Katie pun mengambil anak panah dan menusuk tangan si Jekyll yang membuatnya pergi. Sementara itu Campbell yang dalam perjalanan melihat 3 mobil terparkir di lahan kosong. Setelah melihat kondisi aman, Campbell pun menuju ke salah satu mobil. Namun sayangnya ia tak menemukan kunci mobil tersebut. Suasana berubah mencekam ketika Campbell melihat 3 Jekyll berjaga di kejauhan. Ia pun terpaksa menunduk. Saat ia melihat kembali, para Jekyll itu sudah pergi. Tak lama Campbell pun dikagetkan dengan suara langkah kaki. Tak ada pilihan lain, ia pun bersembunyi di bawah mobil. Benar saja seorang Jekyll datang dan membawa mobilnya pergi. Namun mobil itu kembali dan bahkan menyalakan lampu ke arah di mana Campbell berada. Beberapa saat kemudian seorang anggota lain membawa pergi mobil yang satunya. Dan kemudian datang lagi dengan posisi yang sama seperti mobil sebelumnya.
Beberapa saat kemudian Andrew kaget melihat para Jekyll meninggalkan kabin. Disitulah si ayah dan yang lain kaget tak percaya saat melihat Campbell sudah ada di tangan para Jekyll. Di situ terlihat Campbell diikat di tengah gawang, di mana si ketua kemudian mengucurkan BBM ke tangan Campbell. Katie yang tak kuasa melihatnya akhirnya pingsan. Campbell berteriak meminta ayahnya menyerahkan Justin. Mendengar hal tersebut, Samantha pun mengambil senjata dan berusaha melindungi Justin. Samantha berkata pasti ada cara lain selain menyerahkan Justin, karena meskipun Justin mereka dapatkan, para Jekyll tak akan membiarkan mereka hidup. No, Mr. Powell. Then we're all dead. To find another way. Dad! Oh, God! Di waktu yang sama, Andrew mendengar suara gaduh di lantai atas. Andrew pun terpaksa mengabaikan Campbell dan memeriksa ke atas. Tak lama Katie pun tersadar. Melihat kepala Campbell yang dikucuri BBM, Katie pun tak tahan melihatnya dan berniat menyelamatkan putranya. Setelah sampai di tempat Campbell, Katie tak bisa berbuat apa selain berusaha menguatkan putranya. Tak lama berselang, seorang Jekyll akhirnya menangkap Katie. Sementara itu di dalam kabin, seorang Jekyll akhirnya berhasil ditumbangkan Andrew. Melihat istrinya pergi menyelamatkan Campbell, Andrew pun kaget. Ia marah besar dan tak ada pilihan lain, ia pun keluar untuk menyelamatkan istri dan juga putranya. Sam. Sementara itu di dalam kabin, Samantha dikagetkan dengan panggilan Justin dengan suara yang penuh kelembutan. Di situ Justin meminta Samantha melepaskan ikatannya karena ia harus menghentikan semua itu. How can I trust you? Sam, it's Justin. I have to go out there and stop this before they kill my parents. Dengan tubuh gemetar, Samantha mencoba untuk percaya. Di situ Justin berkata setelah ia keluar, Samantha harus berlari sekecang-kencangnya membawa Zoe dan meminta bantuan ke kabin Russell yang berjarak setengah mil ke utara. Setelah ikatannya terlepas, Justin mengelus Zoe dan mencium Samantha. Justin lalu pergi meninggalkan Samantha. Thank you. Sementara itu, anggota Jekyll terlihat mengeroyok Andrew. Andrew nampak tak mampu memberikan banyak perlawanan. Ia dihujani tikaman pisau yang membuat Andrew tewas di hadapan sang ketua. Di momen bersamaan, seorang Jekyll wanita datang dan menebas leher Katie. Katie pun tewas dan tak lama Campbell pun menyusulnya. Tak lama Justin terlihat keluar dari kabin. Melihat kedua orang tuanya sudah tak bernyawa, bukannya marah, Justin malah nampak pasrah. Ia berlutut di hadapan pimpinan kultus dan mencium tangan si ketua. Sementara itu, setelah cukup jauh berlari, Samantha akhirnya melihat cahaya lampu mobil di kejauhan. Samantha terlihat melambaikan tangannya, namun seorang Jekyll nampak sudah berada di belakangnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.